Apa itu seni sonik? Buku ini didasarkan pada serangkaian kuliah yang diberikan saat bertempat tinggal di Queen University, Kingston, Ontario, pada musim gugur tahun 1983. Inspirasi untuk serangkaian kuliah ini adalah kemungkinan kontrol baru yang dibuka oleh analisis digital, sintesis, dan pemrosesan material bunyi. Saat menghadiri kursus induksi musik komputer IRCAM. Catatan kaki. IRCAM, Institut de Recherche et Coordinate Acoustique Musique, adalah bagian dari Center Pompidou di Paris dan diarahkan oleh Pierre Boulez dari tahun 1974 sampai 1992. Pada musim panas tahun 1981, banyak ide saya tentang struktur internal bunyi yang dikonfirmasi melalui penelitian tentang psikoakustik yang kemudian berlangsung di IRCAM dan juga menemukan sebuah instrumen, komputer, yang melaluinya saya dapat mewujudkan beberapa konsep transformasi musik yang telah saya impikan selama beberapa tahun. Buku ini bukan tentang bagaimana cara melakukan, meskipun saya akan membahas pada tahap tertentu teknik-teknik baru seperti sintesis modulasi frekuensi, sintesis silang, dan pembuatan model. Melainkan tentang mengapa. Dihadapkan dengan semua kemungkinan baru untuk menyusun bunyi dan rangkaian peristiwa bunyi yang dihasilkan oleh sintesis, analisis, dan kontrol digital. Apa yang mungkin menjadi efek dari pengurutan bunyi dengan satu cara daripada yang lain, dan apa saja jalan yang bermanfaat untuk eksplorasi? Buku ini pada dasarnya juga spekulatif. Meskipun saya harus menekankan bahwa buku ini didasarkan pada pengalaman saya sendiri dalam bekerja dengan bunyi selama bertahun-tahun. Saya bermaksud untuk mengemukakan berbagai kemungkinan pilihan yang mungkin terbukti bermanfaat di masa mendatang, dan membahas beberapa solusi yang saya coba untuk masalah ini. Dengan demikian, saya mencoba untuk menyatukan berbagai alur teoritis yang muncul dari pengalaman 15 tahun bekerja di bidang musik, musik teater, dan musik elektroakustik. Beberapa materi dalam buku ini telah muncul di tempat lain dalam bentuk yang serupa, Shepard, Virden, Fouliamy, dan Wishart, tetapi sebagian besarnya sepenuhnya baru. Pengalaman saya sendiri sebagai komposer cukup luas. Saya telah bekerja di bidang musik teater dan acara musik lingkungan dan yang khususnya relevan dengan buku ini, improvisasi bebas, musik elektroakustik, baik secara langsung maupun di studio, dan dengan teknik vokal yang diperluas. Saya juga telah menghabiskan banyak waktu mendengarkan dunia, mengamati lanskap dan peristiwa alam serta struktur dan interaksinya, mengamati ucapan dan komunikasi verbal, dan bekerja dengan suaranya hewan dan burung. Meskipun saya akan merujuk banyak hal di bagian pertama buku ini pada pekerjaan yang dilakukan oleh Grup de Recherches Musicales. Catatan kaki. Grup de Recherches Musicales disingkat GRM, adalah nama organisasi saat ini, pencetus musik konkret, yang awalnya didirikan oleh Pierre Schaeffer pada tahun 1948 di Radio France, sekarang bagian dari Institut National Audiovisuel. Saya harus menekankan bahwa saya membaca karya mereka, Schaeffer, Reibel dan Ferreira, hanya beberapa minggu sebelum menyajikan serangkaian kuliah yang menjadi dasar buku ini. Saya mengutip secara ekstensif darinya, karena sangat menyeluruh dan menegaskan pengalaman saya sendiri sampai pada titik tertentu. Namun, meskipun saya mengagumi penolakan umum kelompok Prancis untuk menyajikan teori tertulis apapun tentang organisasi yang baik, dan lebih memilih untuk mengandalkan telinga dan masukan pendengaran secara langsung, saya ingin melangkah lebih jauh di sini dan mencoba berteori tentang hal-hal ini. Namun, saya ingin menekankan bahwa teori saya tetap merupakan alat heuristik, dan bukan sarana untuk menggantikan intuisi dengan logos keseluruhan seperti prinsip serial, yang nanti akan saya kritik secara rinci. Salah satu tujuan penting buku ini adalah memperluas bidang perdebatan musikal. Salah satu masalah yang saya hadapi dalam karir musik saya sendiri adalah penolakan oleh beberapa musisi dan ahli musik terhadap karya saya dengan alasan bahwa karya saya bukan musik. Untuk menghindari perdebatan semantik, saya memberi judul buku ini On Sonic Art dan ingin menjawab pertanyaan tentang apa itu seni sonik dan apa yang bukan. Kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa seni sonik mencakup musik dan musik elektroakustik. Namun, pada saat yang sama, seni ini akan merambah ke area yang telah dikategorikan secara jelas sebagai teks suara dan efek suara. Meskipun demikian, fokusnya akan tertuju pada struktur dan penataan bunyi itu sendiri. Saya pribadi merasa tidak ada lagi cara untuk membedakan area-area ini dengan jelas. Inilah sebabnya saya memilih judul On Sonic Art, untuk mencakup seni mengatur peristiwa-peristiwa bunyi dalam waktu. Namun, ini hanyalah fiksi yang mudah dipahami bagi mereka yang tidak tahan melihat penggunaan kata musik
yang diperluas. Bagi saya, semua bidang ini termasuk dalam kategori yang saya sebut musik. Dari 8 contoh bunyi. Catatan kaki. Lihat catatan pengantar pada daftar contoh bunyi. Yang mengilustrasikan bab ini, hanya yang kelima yang awalnya disajikan bukan sebagai musik. Contoh 1.1, dari pentes karya Dennis Mali, sekilas merupakan karya musik elektroakustik murni dalam bentuk rekaman, yang di dalamnya telah diintegrasikan materi instrumental pertunjukan langsung. Contoh kedua, contoh 1.2, dari Menagre karya saya sendiri, bagian yang disebut musical box, menggunakan aksidental interupsi karya musik lain sebagai titik awal untuk menyusun karya elektroakustik. Contoh 1.3, dari Konkrit PH2 karya Ianis Xenakis, adalah contoh yang paling abstrak pada pendengaran pertama. Contoh 1.4, dari Dramsong karya Michael Maxnab menggunakan teknologi komputer untuk mengubah materi representasional dan vokal. Contoh 1.5 adalah cuplikan dari Gone Show, Piano Napoleon, di BBC Radio. Meskipun penggunaan efek suara di sini pada dasarnya bersifat humor, ini adalah contoh awal penggunaan efek suara secara kreatif untuk melakukan lebih dari sekadar menyiapkan suasana untuk presentasi verbal. Contoh 1.6 adalah karya Bernard Parmigiani, Etude Elastique dari The Natura Sonorum. Meskipun pada awalnya mendengar tidak ada dua contoh yang tampak lebih berbeda dari dua contoh sebelumnya, saya akan menunjukkan di bab selanjutnya buku ini bagaimana aspek-aspek tertentu dari kedua pendekatan terhadap organisasi bunyi ini sebenarnya sangat mirip. Contoh 1.7, dari tema Omaggio a Joyce karya Luciano Brio, hampir tidak dapat ditolak untuk dimasukkan dalam koleksi teks suara, meskipun selalu disajikan sebagai musik. Contoh terakhir, contoh 1.8, berasal dari album improvisasi bebas oleh gitaris Inggris Richard Coldman. Sejak kuartal terakhir abad ke-20, kini tampak jelas bahwa titik balik utama dalam mengubah pandangan kita tentang apa yang membentuk musik lebih berkaitan dengan penemuan rekaman suara dan kemudian pemrosesan dan sintesis suara daripada dengan perkembangan khusus apapun dalam bahasa musik itu sendiri. Perkembangan terakhir ini telah memperluas pengetahuan kita tentang sifat bunyi dan persepsi kita terhadapnya dan bertentangan dengan banyak prakonsepsi abad ke-19 tentang sifat nada dan hubungannya dengan timbre. Teknologi komputer, yang menawarkan kepada kita kendali paling terperinci atas parameter internal bunyi, tidak hanya memenuhi impian asli musik elektronik awal untuk dapat memahat semua aspek bunyi, tetapi juga, seperti yang dibuktikan oleh karya Maxnab, membuat perbedaan kategoris asli yang memisahkan musik dari bentuk seni berbasis teks dan lanskap menjadi tidak berlaku. Kita tidak dapat lagi menarik garis pemisah ini. Oleh karena itu, di masa mendatang mungkin lebih baik jika kita menyebut diri kita sebagai perancang sonik atau insinyur sonik, daripada sebagai komposer, karena kata komposer telah menjadi sangat terkait dengan pengaturan not di atas kertas. Jika kita mencari definisi yang lebih umum tentang tugas seorang komposer, kita dihadapkan pada definisi berikut tentang apa itu musik. Misalnya, John Keck. Musik adalah bunyi di sekitar kita, baik saat kita berada di dalam maupun di luar gedung konser. Lihat Toreau. Komunikasi pribadi dengan Murray Schafer. Schafer 1969. Ini tentu saja definisi yang bagus untuk membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, tetapi sayangnya definisi ini terlalu luas untuk memberi kita saran atau arah dalam pendekatan kita terhadap dunia bunyi baru yang luas yang kita miliki. Di sisi lain, Lejaren Hiller berkomentar, mungkin secara tidak sengaja, dalam sebuah artikel di Computer Music Journal. Musik yang dikomposisi komputer melibatkan komposisi, yaitu pemilihan not. Hiller 1981. Jelas bagi komposer kontemporer, ini adalah definisi komposisi yang sangat sempit. Definisi ini bahkan tidak berlaku untuk penataan bunyi drone yang diperluas dalam contoh pertama kita, pentes. Bahkan, dahulu kala, dengan munculnya synthesizer kontrol tegangan, dimungkinkan untuk menghasilkan sebuah karya yang terdiri dari satu peristiwa atak tunggal yang kemudian berlanjut untuk bertransformasi secara timbral dan mungkin terpecah menjadi beberapa baris tanpa pernah melakukan atak ulang, yaitu karya yang melibatkan evolusi musikal, tetapi tanpa not. Konsepsi sempit ini juga dapat ditemukan di sisi lain pagar. Richard Kostelanetz, dalam kompilasinya Text Sound Texts, Kostelanetz 1980, membuat perbedaan berikut antara teks suara dan musik. Perbedaan pengecualian pertama adalah bahwa kata-kata yang memiliki nada yang disengaja, atau melodi, bukanlah seni teks suara tetapi lagu. Dengan kata lain,
Seni teks suara dapat mencakup kata-kata yang dapat dikenali atau fragmen fonetik, tetapi begitu nada musik diperkenalkan, atau instrumen musik ditambahkan, dan begitu kata-kata disesuaikan dengan melodi atau ritme yang sudah ada sebelumnya, hasilnya adalah musik dan dialami seperti itu. Kostelanets 1980. Definisi ini terlalu sempit dari sudut pandang yang berlawanan, sebagaimana dibuktikan dengan mendengarkan contoh Brio dan Maxnap. Serangkaian spesifikasi yang lebih canggih untuk batasan antara musik dan disiplin ilmu lainnya disediakan oleh Bowles dalam buku Bowles on Music Today, Bowles 1971. Dalam beberapa hal, on-sonic art dapat dilihat sebagai tanggapan terhadap batasan yang diusulkan Bowles pada lingkup apa yang merupakan musik. Berikut ini adalah apa yang dikatakan Bowles. Nada dan durasi menurut saya membentuk dasar dialektika komposisi, sementara intensitas dan timbre termasuk kategori sekunder. Sejarah praktik musik universal menjadi saksi skala kepentingan yang semakin menurun ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh berbagai tahap perkembangan notasi. Sistem notasi nada dan ritme selalu tampak sangat berkembang dan koheren, sementara seringkali sulit menemukan teori terkodifikasi untuk dinamika atau timbre yang sebagian besar diserahkan kepada pragmatisme atau etika. Bowles 1971. Dalam buku ini, saya akan menyarankan bahwa logika pernyataan ini terbalik. Notasilah yang menentukan pentingnya nada, ritme, durasi, dan bukan sebaliknya. Banyak hal dapat dipelajari dengan melihat budaya musik tanpa sistem notasi. Apa itu deret? Rangkaian tersebut, secara umum, merupakan benih hierarki yang berkembang berdasarkan sifat akustik psikofisiologis tertentu dan diberkahi dengan selektivitas yang lebih besar atau lebih kecil, dengan tujuan untuk mengatur ansambel terbatas dari kemungkinan kreatif yang dihubungkan oleh afinitas yang dominan dalam kaitannya dengan karakter tertentu. Bowles 1971. Dalam buku ini, saya akan menyarankan agar kita tidak perlu berurusan dengan serangkaian kemungkinan yang terbatas. Gagasan bahwa musik harus dibangun di atas kisi yang terbatas dan gagasan terkait bahwa prosedur permutasi adalah cara yang valid untuk melanjutkan akan dikritik di sini dan metodologi musik dikembangkan untuk menangani kontinum menggunakan konsep transformasi. Ketika noise digunakan tanpa rencana hierarkis apapun, ini juga mengarah, bahkan tanpa disengaja, ke anekdot, karena referensinya terhadap realitas. Bunyi apapun yang memiliki kedekatan yang terlalu jelas dengan kebisingan kehidupan sehari-hari, bunyi apapun semacam ini, dengan konotasi anekdotnya, menjadi sepenuhnya terisolasi dari konteksnya. Bunyi itu tidak akan pernah dapat diintegrasikan, karena hierarki komposisi menuntut bahan yang cukup lentur untuk ditekuk sesuai tujuannya sendiri, dan cukup netral agar penampilan karakteristiknya dapat disesuaikan dengan setiap fungsi baru yang mengaturnya. Setiap elemen yang bersifat kiasan memecah dialektika bentuk dan morfologi dan ketidakcocokannya yang tak tergoyahkan membuat hubungan struktur parsial dengan struktur global menjadi tugas yang bermasalah. Bowles 1971. Ini adalah contoh yang cukup fasih dari ideologi puritanisme instrumental. Kamu tidak boleh mewakili apapun dalam musik. Dalam buku ini saya akan mengusulkan 1. Bahwa material nada bebas dapat diatur secara struktural, meskipun tidak dalam cara hierarkis yang digunakan dalam nada musik dalam kisi para nada. 2. Bahwa aspek-aspek anekdotal dari materi bunyi juga dapat diorganisasikan secara koheren dan dengan cara yang kompleks dan bahkan masuk ke dalam persepsi kita tentang karya-karya yang paling abstrak. Kita tidak berbicara di sini tentang konsep asosiasi yang sering digunakan dalam referensi musik program abad ke-19, tetapi tentang hal-hal yang jauh lebih konkret yang akan saya gambarkan sebagai lanskap dan gestur. Seperti yang telah ditunjukkan, seni bunyi tidak dapat lagi dibatasi pada organisasi not. Bahkan konsepsi asli ini telah diperluas untuk mencakup setidaknya 3 area. 1. Pendekatan instrumental di mana objek-objek bunyi bernada dengan durasi pendek dan timbre tetap diorganisasikan ke dalam struktur yang lebih besar melalui media notasi konvensional. 2. Musik konkret, yang menggunakan kosakata objek bunyi dari berbagai jenis yang dikategorikan menurut deskripsi fenomenologis tentang sifat-sifatnya dan disusun menggunakan teknik studio tanpa, tentu saja, merujuk pada notasi skor. 3. Teknik sintesis kontrol tegangan, yang memberi kita kemungkinan aliran bunyi yang berkelanjutan namun berubah. Kekuatan komputer untuk membantu kita membangun arsitektur internal bunyi dari prinsip-prinsip pertama memungkinkan kita untuk memperluas konsep komposer untuk mencakup gagasan tentang pahatan sonik. Pada saat yang sama, penggunaan bahan-bahan bunyi yang sumbernya jelas atau bahan-bahan yang, betapapun abstraknya bagi komposer, menunjukkan sumber bagi pendengar,
berarti bahwa kita dapat menyibukkan diri sebagai komposer dengan lanskap dunia bunyi yang kita ciptakan. Kemampuan untuk menangkap dan memanipulasi teks atau ucapan vokal lainnya, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, mempertimbangkan aspek-aspek lain dari penyajian materi bunyi yang hampir sepenuhnya tumpang tindih dengan perhatian para seniman bunyi teks dan pada kenyataannya menghubungkan kita ke dalam lingkup komunikasi hewan. Alasan tambahan mengapa buku ini disebut On Sonic Art adalah bahwa, seperti yang akan saya jelaskan lebih lanjut, teori musik konvensional, yang membahas tentang pengaturan nada dalam perangkat terbatas, ritme menggunakan notasi sumatif dan paling sering dalam tempo tetap, dan perangkat instrumen yang dikelompokkan ke dalam kelas-kelas timbre yang dibedakan dengan jelas. Akan saya sebut kisi sonik, lattice sonics. Segala sesuatu mulai dari isoritme melalui teori tonalitas Rameau, hingga serialisme berada di bawah tajuk umum kisi sonik dan ditangani secara memadai dalam buku teks musik yang ada. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk berkonsentrasi pada area yang secara konvensional berada di luar cakupan teori-teori ini. Oleh karena itu, On Sonic Art. Namun, saya harus menekankan bahwa saya tidak meremehkan pengaturan parameter nada dan durasi seperti yang dibahas dalam teori konvensional. Saya hanya berasumsi bahwa semua ini sekarang sudah menjadi pengetahuan umum. Juga, satu poin penting lebih lanjut, bertentangan dengan apa yang tersirat dalam Solfège de l'objet sonore, Schaffer, Reibel dan Ferreira, 1983. Catatan kaki. Versi LP identik sebelumnya dikeluarkan untuk menemani Schaffer, 1966. Buku ini berasumsi bahwa tidak ada yang namanya objek bunyi yang tidak musikal.